tanah dari Jakarta yang mempunyai power besar. Itu yang akan kami lakukan. Kemudian penambahan organ departemen. Ya, organ departemen di sini karena memang kita di sini mudah-mudahan ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris Pak Boyotowi bahwa ini adalah ABHELS ini juga ingin mengorbitkan, gitu ya, ingin mengorbitkan para pakar hukum ekonomi Islam dan calon pakar hukum ekonomi Islam, sehingga kita mencoba untuk yang tadinya departemennya ada 4, Ibu Bapak bisa lihat, kita coba lebarkan menjadi 6 gitu, supaya nanti muncul pakar-pakar yang baru. Kalau 10 nanti kebanyakan, gitu ya. Oh ya, itu sudah ditampilkan oleh Oke, dulu. Boleh saya sampaikan di sini yang pertama, yang semula ada Departemen Informasi dan Edukasi Masyarakat, Departemen Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan, yang ketiga Departemen Pengembangan Kurikulum dan Pengajaran, yang keempat Departemen Penelitian dan Publikasi Ilmiah. Maka di sini ada dua. Untuk kerjasama ini kita pisahkan dalam negeri dan luar negeri karena fokusnya agak berbeda. Kemudian ada juga Departemen Bantuan Hukum dan Advokasi karena kita ini asosiasi pengajar hukum. Ya, basic ilmu hukum ini yang sangat khas adalah memberikan konsultasi, bantuan hukum, ya, advokasi, sehingga kayaknya kurang lengkap kalau tidak ada Departemen Bantuan Hukum dan Advokasi. Dan terlebih lagi di dalam keanggotaan kita itu ada para praktisi, ada notaris, ada pengacara syariah, ada pengacara umum juga ada, gitu ya. Jadi ini untuk menampung seperti itu. Ada juga arbiter syariah, Basarnas gitu. Jadi mudah-mudahan bisa mempunyai manfaat yang lebih nyata gitu. Kemudian saya kira itu yang perlu ditambahkan. Hanya ada sedikit perubahan nama yang tadinya pengembangan kurikulum dan pengajaran kita berubah menjadi pengembangan SDM dan pengajaran. Nah, Bapak Ibu di sini nanti kami tawarkan, begitu ya. Kami tawarkan. Sementara ini kita berbicara untuk pengurus pusat, Dewan Pengurus Pusat. Jadi meskipun pusatnya di Semarang, tetapi tetap pusat gitu ya. Karena memang ketuanya sementara ini ada berdomisili di Semarang. Nanti kalau berpindah ke yang lain mungkin bisa pindah ke yang lain. Nah, kami akan tawarkan siapa-siapa yang berminat untuk bergabung dalam atau sebagai pengurus pusat ABSI, itu satu. Yang kedua, kami tawarkan juga dalam rangka pengembangan organisasi ini, karena kami ini sampai saat ini belum mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah, maka barangkali Bapak Ibu yang di Aceh, yang di Medan, ada tadi Jambi, ada juga Maluku, ada juga yang Sriwijaya tadi, mungkin berminat untuk mengembangkan, berminat dan berkenan, karena ini sebuah perjuangan. Kita ini kalau boleh diibaratkan adalah para agen pemasaran hukum ekonomi Islam, yang kita ini mencari downline, ini upline, kita ini mencari downline, dan tapi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi ini MLM syariah gitu ya. Jadi betul-betul ini syariah karena misi atau yang dipasarkan adalah ilmu ya, pengembangan wawasan dan pengembangan SDM. Nah, saya mohon bantuan Bu Dian ada lembaran untuk minat sebagai pengurus gitu ya. Nah, untuk ditawarkan mungkin dengan lembaran begitu. Kalau memang berminat nanti akan kita tindak lanjuti. Karena waktu ini kita tidak bisa bahas sampai selesai. Jadi ini cuma tawaran-tawaran saja. Dan kemudian yang ketiga, kami juga sangat memerlukan informasi kepakaran Bapak Ibu. Kami ini sebetulnya tantangan itu banyak sekali. Jadi
dari beberapa, dari OJK saja, dari Bank Indonesia, dari Bappenas ini apa yang bisa dilakukan oleh AKSI ini. Nah, kita akan menawarkan ini di wilayah barat, di wilayah tengah, di wilayah ini, di universitas ini ada pakar ini, dan saya kira ini mudah-mudahan akan menjadi bermanfaat bagi Bapak Ibu ketika nanti AKSI mendapat, katakanlah dalam tanda kutip, order penelitian, order pekerjaan dan sebagainya. Jadi kepada siapa order ini akan kami teruskan, ya tentunya tidak mampu kalau dia hanya dikerjakan 1-2 orang, dibagi dari wilayah mana-mana sehingga semuanya akan bisa mendapatkan manfaat, gitu ya. Nah, kemudian saya kira itu nanti bisa dilakukan sambil jalan, begitu. Tiga item untuk pengembangan perguruan tinggi. Sebelum kita beralih ke yang lain, barangkali Ibu Bapak ada yang mau berkomentar, usul atau saran atau apa, monggo dipersilakan. Halo, oh ya, ini ngantuk capek atau apa? Oh tadi ada dari Muhammadiyah Malang, monggo silakan Pak Muhammad Najib SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Roba. Mohon maaf tadi saya ada perlu sebentar sehingga tidak ikut mulai awal. Mungkin pertama saya karena belum tahu, sudah tahu ada AKSI tapi belum masuk sebagai anggota maupun sebagai pengurus. Tapi di WA saya selalu ngikuti. Saya kebetulan punya pengetahuan sedikit tentang sertifikasi profesi. Di BNSP itu ternyata mensyaratkan bahwa organisasi profesi itu boleh menyelenggarakan lembaga sertifikasi profesi. Mungkin karena kita asosiasi profesi, maka kita juga boleh nanti mempunyai lembaga sertifikasi profesi untuk P2, pelaksanaan kedua, atau P3. Kalau P3 kita buat badan sendiri, tapi kalau LSPP 1 P2 kita bisa menggunakan atas nama AKSI. Tetapi mungkin yang diperlukan bahwa AKSI harus berbadan hukum. Oleh karena itu mungkin ADRT-nya kemudian kita sahkan ke Kementerian Hukum. Setelah itu baru saya kira ke depan kita perlu punya LSP profesi itu, terutama untuk standar perbankan syariah. Bisa juga nanti kerjasama dengan organisasi profesi yang lain seperti notaris atau advokat untuk membuat standarisasi terhadap pelayanan advokat atau notaris. Itu mungkin agenda ke depan barangkali bisa menjadi satu. Selain fokus, saya kira yang lebih penting adalah memang pengembangan kurikulum dan SDM. Kemudian mungkin itu hanya usulan, barangkali bisa menjadi agenda ke depan. Kemudian yang kedua, saya kira memang sudah saatnya daerah-daerah perlu dibentuk semacam pengurus wilayah. Kalau belum bisa daerah ya misalnya wilayah, wilayah Sumatera, wilayah Jawa bagian barat, tengah, timur, atau Indonesia Timur, atau per pulau dulu gitu misalnya. Tetapi dengan adanya organisasi yang semakin kita kokohkan, itu memang kita perlu agenda juga untuk pertemuan rutin tahunan. Sambil mungkin dengan acara seperti ini, tapi perlu ada sesi sendiri 1 hari khusus untuk entah itu musyawarah nasional atau rakernas. Itu mungkin sekedar usulan. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Haji PSD yang memberikan beberapa usulan penting ini. Memang ini tantangan-tantangan yang apa namanya sudah ada di depan kita, ya, dari beberapa profesi hukum saja. Ini kalau untuk kerjasama pelatihan kita memang sudah melakukan, katakanlah dengan terutama dengan Ikatan Notaris Indonesia, beberapa pemda kita sudah melakukan pelatihan bagi para notaris itu. Yang ke pengacara ini belum. Yang ke DSN Institut untuk DPS mungkin bisa kita bicarakan karena tawaran itu dari DSN sudah ada. Hanya saja memang akan sangat ideal kalau Abaisi ini mempunyai NSP sendiri. Cita-citanya begitu. Terima kasih. Insya Allah kita pertimbangkan, Pak. Dan ini tentunya jangka panjang, gitu ya. Karena melihat kondisi saat ini, katakanlah dalam 2 tahun ini, kalau masa periode kepengurusan kami saat ini tinggal sampai tahun 2020 ya. 2021. Ya, jadi masih ada ya. Ya, coba nanti kita perhitungkan apakah dimungkinkan untuk mencapai ke sana. Kalau memang iya, nanti kita sepakati untuk menjadi satu program itu. Kemudian pengembangan kurikulum, saya kira ini sebetulnya kegiatan ini merupakan satu rangkaian kegiatan pengembangan kurikulum dan pengajaran yang sudah dilakukan sejak di Solo. Di Solo kemudian diikuti di Unisba, ini masih bahas kurikulum. Nah, ada satu sesi yang terlewat yang rencananya kita akan selenggarakan FGD. Jadi sebetulnya sebelum ini akan diselenggarakan FGD, tapi ini terlewat. Dan nanti nyambung materi yang diberikan, yang kita bahas pada event-event sebelumnya disampaikan insya Allah besok oleh Bu Lasuti Abu Bakar sebagai Ketua Departemen Pengembangan Kurikulum dan Pengajaran, dan kemudian nanti akan dilengkapi dengan model praktis yang sudah dilaksanakan oleh UNER. Insya Allah Prof. Somad besok akan hadir untuk itu. Gitu. Kemudian ya saya kira sepakat tadi kita saatnya untuk membentuk pengurus wilayah. Makanya sudah kemudian apakah sudah beredar lembarannya atas kesediaan ibu bapak semua untuk menjadi pengurus, baik pengurus pusat di 6 departemen yang kami tawarkan tadi, atau di pengurus wilayah. Nah ini pilihannya begitu. Kalau dirangkap selama bisa ya monggo, karena memang SDM kita masih terbatas. Oke. Kemudian masih ada lagi komen atau usulan masukan sebelum kita bergeser ke pengembangan kerjasama yang oh ya, silakan. Sambil kita sepakati ya, kita akan berakhir pukul maghrib gitu ya. Gak usah lewat maghrib ya Pak, ya, biar bisa istirahat. Ya, monggo silakan. Ya, semuanya. Kenalkan, saya Muhammad Usman dari IAIN Solo. Ya, di sini Asosiasi Peneliti dosen. Sedangkan yang saya sudah ikuti yaitu Asosiasi Prodi Hukum Ekonomi Islam, juga APESI, APESI. Jadi Asosiasi Prodi Ekonomi Islam. Jadi ini kayak lembaga dia. Nah, ini bagus kita bangun komunikasi dengan mereka. Ketuanya itu dari UI Malang, sekretarisnya tidak salah UI Jakarta. Terus saya lihat di keanggotaan ini itu ada juga dari UI Malang dan UI Jogja. UI Malang dan UI Jakarta. Ini bagus kita bangun komunikasi, apalagi terkait yang kurikulum. Karena kami di Kaprodi S itu membangun juga satu konsep untuk kurikulum, harus mungkin dipertemukan
artinya diharmonisasi seperti bahasanya Ibu, kita harmonisasi dua lembaga lah ini, bagaimana untuk satu kurikulum yang bisa karena kami juga di asosiasi Prodi itu sementara menyusun, nah kemudian arahnya seperti apa. Oke, itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sekretari dari IAIN Maluku ya. Masukan, ya, baik. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudirman dari Universitas Muhammadiyah Kendari. Ya, mungkin terkait dengan program kerja APSI ke depan. Tadi sudah dijelaskan mungkin dari umum soal bagaimana kita menjalin relationship dengan berbagai stakeholder termasuk di dunia praktisi. Mungkin selama ini saya minta mungkin ada semacam MOU dari PPINI terutama di Ikatan Notaris Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena kalau tidak dalam bentuk MOU itu akan susah implementasi teman-teman notaris di Pemda maupun di Penwil itu. Jadi mungkin sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh PP itu bisa melibatkan APSI karena seringkali agenda kegiatan itu banyak terkait dengan akad-akad syariah. Tinggal kita manage aja mungkin dari PPINI. Yang kedua, tadi sangat terkait erat dengan kepengurusan wilayah. Jadi ada koordinator wilayah. Di wilayah timur teman-teman tadi ada dari Maluku maupun dari Makassar, saya sendiri dari Sulawesi Tenggara. Kenapa terutama di wilayah timur pembentukan saat ini terkait dengan Aspesindo, Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia. Kemudian jumlah perbankan syariahnya ya cukup lumayan fantastis, sekitar 10 lembaga perbankan syariah di tempat saya tuh ya. Kemudian terkait dengan MES sampai saat ini mungkin ada IAIN, tapi untuk menginisiasi tentang MES itu masih kurang proaktif, termasuk universitas-universitas yang ada di sana, termasuk universitas negeri. Nah, ini yang mungkin PR bagi APSI, bagaimana bisa menjembatani hal tersebut dengan masyarakat ekonomi syariah, termasuk dari Aspesindo di Jakarta, sehingga semua nanti setiap koordinator wilayah itu akan mengkomunikasikan dengan para pemerhati syariah, apakah perbankan syariah, kemudian para akademisi yang ada di daerah masing-masing segera untuk membentuk yang namanya masyarakat ekonomi syariah maupun Aspesindo. Ini mungkin dari APSI aja motor penggeraknya Bu. Gitu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami diberi kesempatan. Karena selalu sampai saya lagi selalu dikasih kesempatan. Ibu sekalian, saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar. Yang saya ingin tanyakan yang pertama adalah apakah Asosiasi Pengajar Peneliti Hukum Ekonomi Islam Indonesia ini itu juga asosiasi ekonomi syariah? Karena nomenklatur kami di Prodi adalah HES, yang dulunya adalah muamalah, sekarang hukum ekonomi syariah. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, nanti dapat informasi tentang APSI ini setelah ada WA, baru kami kenal ada asosiasi pengajar dan peneliti di Makassar. Itu menandakan bahwa di Sulawesi Selatan atau di timur ini itu tidak punya pengurus di pusat.
dan wilayah. Karena baru kami mengenal obsesi. Saya kira itu untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memberikan tanggapan ya, kemudian dan atau jawaban ya atas beberapa yang disampaikan oleh Pak dari Paluku, kemudian Pak Sudirman dan dari UMI Makassar. Yang pertama, asosiasi tadi disampaikan asosiasi prodi hukum ekonomi Islam sudah ada. Ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak dari Paluku seirama dengan apa yang disampaikan oleh dari UMI Makassar ya. Jadi begini, ini yang terjadi ketika kami menyelenggarakan workshop kurikulum, pengembangan kurikulum di Unisba kemarin. Jadi kita juga menemukan ada katakanlah problematika. Ini tapi problematika yang boleh dikatakan itu substansial karena ini masuk pada persoalan kurikulum, tetapi boleh juga tidak substansial. Saya katakan substansial karena begini, lahirnya Abhaisi ini adalah dari hukum mata kuliah ya, para dosen mata kuliah hukum ekonomi Islam di Fakultas Hukum, gitu. Yang ini ada di bawah Menristek Dikti. Nah, sementara dalam perkembangannya Fakultas Syariah atau Fakultas Agama Islam yang prodi syariah gitu ya, yang ada di bawah Kemenak, yang itu awalnya bernama nomenklaturnya muamalah, juga bertukar menjadi hukum ekonomi syariah. Nah, ini titik temunya ada sama di dalam istilah gitu, tetapi secara kurikulum berbeda dan memang kita harus bedakan gitu. Sehingga dari beberapa pembicaraan pada waktu itu kami mengundang dari Kemenristek Dikti begitu untuk memberikan masukan tentang kurikulum ini. Nah, makanya kami harus memilih gitu. Nah, oleh karena itu kami perlu sampaikan di sini tanpa mengurangi rasa hormat, perhatian, keikutsertaan partisipasi dari Ibu Bapak yang berasal dari perguruan tinggi yang berada di bawah Kemenak dengan nomenklatur yang sama hukum ekonomi syariah gitu. Maka untuk sementara ini kami memang fokus di Fakultas Hukum karena pikiran kami memang dari sisi sejarah kelahirannya demikian begitu, dan juga kalau di Fakultas Syariah, Fakultas Agama Islam itu nuansa dan wiroh ya, semangat pengembangannya itu sudah katakanlah nggak kurang-kurang gitu. Tetapi kami yang berada di Fakultas Hukum Umum ini untuk memperjuangkan materi pengenalan tentang hukum ekonomi Islam ini perjuangannya gitu kuat, ya cukup berat gitu. Bahkan bertahun-tahun seperti di 4 itu sudah bertahun-tahun diusulkan untuk ada mata kuliah hukum ekonomi Islam saja tidak berhasil belum berhasil digolkan, baru saja ini informasi baru. Dan ini perjuangannya sudah lama. Nah di perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta itu juga demikian, sehingga memang ini yang kami arah. Dan kalau dari sisi kajian saya kira sama-sama lah, karena memang sumbernya sama. Sumber yang kita kaji adalah hukum Islam gitu ya, dari syariah itu sendiri, hanya mungkin cara pendekatannya berbeda, sehingga secara substansial nomenklaturnya itu berbeda, tetapi secara makna, secara niat, secara ini kita sama-sama begitu Pak. Penjelasan dari kami terkait dengan nomenklatur hukum ekonomi Islam dan asosiasi prodi hukum ekonomi Islam. Nah, kalau untuk bagaimana kita supaya bisa berkolaborasi, bekerja sama untuk saling menguatkan, saya kira ini satu yang memang idealnya dapat dilaksanakan dan kami juga sangat berkeinginan untuk itu.
Mudah-mudahan dengan keterlibatan Ibu Bapak semua bisa menambah energi kami, gitu ya, menyuntikkan energi tambahan sehingga apa yang bisa dilakukan oleh APHSI ini semakin panjang, semakin banyak, semakin luas gitu. Nah, kemudian dari Pak Sudirman, ini usul yang baik ya, meskipun kami selama ini sudah menjalankan kerjasama dengan ini, tetapi yang untuk yang kedua memang ada problem ya, karena MOU ini harus dilakukan di tingkat pusat, jadi ini pusat. Sementara untuk saat pembicaraan sampai ke sana masih belum dapat dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan. Tetapi ini hal ini menjadi prioritas kami karena ini siang ini tadi juga sudah ada kesepakatan pembicaraan kecil begitu antara pengurus, karena tadi di sini ada suhunya ini Pak Dr. Habib dan juga Pak Habib, untuk kita membicarakan supaya bulan Juli, awal bulan Juli ada kerjasama penyelenggara hal yang sama dengan beberapa magister kenotariatan. Dan juga nanti diikuti dengan penandatanganan MOU antara FHSI dengan Asosiasi Magister Kenotariatan, sehingga kami secara berkelanjutan mudah-mudahan bisa menjalankan apa yang kita sepakati bersama berbagai kegiatan. Nah, harapan kami pola atau model kerjasama ini yang sekarang mungkin baru terfokus di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur malah belum ada, bisa kita bawa ke Palopo, bisa kita bawa ke Jambi, bisa kita bawa ke berbagai daerah di mana-mana. Begitu, dan kita juga akan memunculkan pakar-pakar hukum ekonomi Islam di wilayah-wilayah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Ada satu lagi Pak ya? Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Putri dari Universitas. Ini pertama kali kami hadir Bu di sini untuk mengikuti pemaparan bagi dosen hukum ekonomi Islam. Di 2007 akhir kami dari Fakultas Hukum termasuk saya datang ke UGM waktu itu. Ada angan-angan untuk membentuk bidang hukum Islam namanya Bu. Walaupun sampai sekarang kami belum sampai terbentuk bidang itu Bu. Bahkan keduluan oleh hukum internasional ketika itu. Padahal di kami satu-satunya guru besar yang kami miliki dalam bidang hukum Islam. Ya, tapi sampai sekarang belum terbentuk karena kekurangan dosen satu, tapi kami sudah punya guru besar gitu. Ini menjadi satu problem kami. Kemudian yang kedua, mungkin Bu dengan adanya pengurus wilayah atau pengurus daerah, kami bisa berkomunikasi Bu berkaitan dengan standar kurikulum yang menjadi satu kesepakatan bersama. Kalau tidak salah, saya sering ngobrol dengan Pak Adif kan, kalau di Fakultas Hukum Negeri itu ada BKSPTN kalau nggak salah. Sering mereka menentukan standar-standar tentang kurikulum dan sebagainya, termasuk pembidangan dan sebagainya. Nah, mungkin dari APHS ini bisa Bu membuat standar kurikulum, tetap mengacu kepada ketentuan ITI, ya, tetap mengacu, dan itu bisa menjadi bahan kami untuk membentuk hukum Islam atau bidang hukum Islam misalnya gitu. Dan ini harapan besar kami seperti itu, karena sudah hampir 5 bulan setelah kami kunjungan, progresnya belum terlihat memang. Dan memang kami masih meraba-raba, berbeda dengan bidang-bidang yang lain yang tumbuhnya begitu cepat Bu, dan peminatnya di kami begitu banyak. Nah, hukum Islam ini belum. Mungkin kami pun butuh share dari rekan-rekan APHSI bagaimana menumbuhkan rasa keinginan mahasiswa kami masuk ke bidang hukum Islam.
gitu. Karena bidang hukum Islam masih terbagi-bagi ke dalam bidang-bidang yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Muin, ini masukannya sangat selaras dengan apa yang kami lakukan. Jadi tadi tahapan beberapa kegiatan yang diawali dari workshop ini untuk pengembangan kurikulum, memang arahnya kami ingin sampai pada satu standar kurikulum yang mengadopsi gitu ya, standar kurikulum yang mengadopsi substansi mata kuliah materi hukum ekonomi Islam. Jadi ini belum berakhir Pak, insya Allah akan berlanjut terus dan itu menjadi perhatian kita. Untuk track-track dan bagaimana meningkatkan minat, mungkin insya Allah kita bisa mendapatkan materi itu besok Pak. Karena seperti tadi saya katakan, Bu Lasuti di Unpad itu baru belum lama ini, semester ini ya Bu ya? Baru semester depan. Jadi semester depan baru diakui ada mata kuliah itu. Nah selama ini Pak, meskipun belum ada mata kuliah hukum ekonomi Islam, tapi peminat dari penulis mahasiswa yang menulis skripsi tugas akhir hukum ekonomi Islam itu 1 tahun katanya ada 500 mahasiswa. Betul ya Bu ya? Karena beliau sebelumnya adalah Wadek 1 sehingga tahu persis peta peminatan itu, sehingga mudah-mudahan besok bisa digali dari beliau ya Pak ya. Terima kasih sekali. Karena ini terbatas waktu, kita bergeser ke Pak Khotib yang akan memaparkan tentang pemetaan, penelitian dan publikasi dan sebagainya. Nah ini hal yang menarik sehingga output yang jelas apa yang kita dapatkan dari penataran ini selain dari pencerahan tadi, mudah-mudahan akan lebih konkret. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Rati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya khotib maka tidak boleh diinterupsi ya. Oke, jadi sebagaimana yang tertuang di dalam panduan, memang posisi saya adalah refleksi, ini pekerjaan yang menurut saya bisa dilakukan oleh masing-masing gitu ya. Tapi saya hendak mencoba secara singkat menyampaikan terkait dengan yang sudah APC lakukan, lalu kemudian yang sudah kami lakukan di Departemen Hukum Islam UGM terkait dengan isu ini. Dan untuk memulai ini saya langsung masuk ke sini. Jadi mungkin dari penjelasan tadi pagi, kalau bisa kita simpulkan dalam suatu kaidah fikih, itu akan melahirkan kaidah fikih yang seperti ini. Mala yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ini tampak sekali ketika kita melihat atau meneliti terkait dengan isu-isu hukum ekonomi Islam yang di sana sini memang nyasin kita akui ada celah-celahnya, ada lubang-lubangnya, tapi ketika itu dikejar terus maka ini akan dipakai. Pertanyaan dasar kita adalah ini akan sampai kapan? Kalau tadi dikatakan bahwa ini baru berusia 30 tahun, saya pikir 30 tahun itu sudah bisa untuk berbenah gitu ya. Sehingga ini pula yang kemudian melahirkan secara pembangunan hukum di Indonesia, kita ada tahapan-tahapannya gitu ya. Itu tahapan-tahapan memperkenalkan, tahapan-tahapan mengakui, dan kemudian yang dikehendaki berikutnya adalah tahapan untuk memulihkan. Berbagai macam lembaga hukum dicoba untuk ditulis di sana, ya. Antara lain dengan adanya kewajiban memisahkan UUS misalkan, baik itu pada bank maupun pada asuransi, ya. Inginnya ke sana, tapi bagaimana kaitannya? Mungkin ini juga nanti peluang buat Bapak Ibu dan juga kami untuk melakukan kajian-kajian mengenai itu. Lalu terkait dengan kelembagaan sebagai follow up dan kaidah tadi itu adalah di sini. Secara umum, baik di Indonesia maupun di negara lain, terkait dengan kelembagaan ekonomi syariah itu ada yang memang sudah fully syariah, ada yang kemudian menggunakan skema Islamic window, ada yang kemudian menggunakan Islamic subsidiary. Di Indonesia ini semua ada, baik di lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank. Jadi misalkan yang untuk full fledged Islamic institution itu ada bank muamalah misalkan, ada takaful untuk asuransi misalkan. Lalu kemudian Islamic window itu banyak sekali. Tadi disinggung ada bank mualaf gitu ya. Jadi selain bank muamalah itu ada bank mualaf, yaitu bank yang berusaha untuk bertobat gitu ya, bertobat
dengan melakukan perubahan dari konven menjadi syariah. Nah, jadi cara kelembagaan itu dan secara lain, secara Islam sendiri, misalkan kayak BCA. BCA itu mengambil alih bank lain lalu kemudian mendirikan sebuah bank syariah sebagai perusahaan. Lalu bagaimana dengan aktivitasnya? Jadi sebelum sampai ke isu-isu penelitian, aktivitasnya sebenarnya saat ini OJK dulu BI itu sudah memiliki organ bernama KPS ya, Komite Perbankan Syariah, itu saat ini sudah bertransformasi menjadi Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah. Nah, KPJKS ini sebenarnya fungsinya ada paling tidak ada dua. Ya. Yang pertama melakukan interpretasi terhadap fatwa, kemudian melakukan harmonisasi terhadap fatwa supaya aplikabel terhadap praktek keuangan syariah di Indonesia. Nah, dalam rangka interpretasi harmonisasi sebagaimana dimaksud, sebenarnya ini karena sifat fatwa itu sangat general sebenarnya. Jadi kalau ini mau diterapkan dalam perbankan seperti apa, maka diharmonisasikan. Sehingga di situ setelah diharmonisasikan, diimplementasikan, maka rekomendasinya itu akan menjadi materi muatan dari peraturan perundang-undangan atau yang kita kenal dengan regulasi. Maka saat ini banyak sekali PDI, banyak sekali POJK, banyak sekali aturan-aturan teknis yang lain di KJKS seperti itu. Lalu ada supervisi, ada proteksi. Nah, ini sebagai contoh, ini mungkin slide terakhir karena tadi kalau Mahfud selesai gitu ya. Slide terakhir ini menunjukkan bahwa kegiatan kemahasiswaan kita dalam melakukan riset, termasuk saya ambil sampel di kami di program Magister Penataan di UGM, termasuk S1, rata-rata hanya bergerak di produk lending. Ya. Lending itu pun rata-rata hanya bagi hasil maupun jual beli, murah barang maupun dari barang. Ya. Sementara dalam bagian ini kita lihat bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh entitas perbankan syariah yang itu belum tersentuh oleh para peneliti, khususnya mahasiswa. Saya kenal Bapak Ibu karena dosen mungkin sudah ada yang riset di ranah-ranah lain, tapi kalau pengalaman kami mahasiswa rata-rata hanya di produk financing atau produk penyaluran dana ini. Lalu isu-isu hukum apa yang kemudian bisa digali sebenarnya? Itu saat ini sebagaimana tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, murabahah itu masih mendominasi. Pak Bagja saya yakin tahu betul ini mendominasi, walaupun kalau kita baca dalam referensi baik nasional maupun asing, ini adalah produk yang paling direkomendasikan karena yang paling direkomendasikan itu adalah berbasis pada KIAC. Tapi ini jadi prima. Jadi apa itu sebabnya? Saat ini bisa menjawab ini. Lalu kemudian fenomena lain yang ini juga sering kita temukan dalam penelitian mahasiswa, bahwa semangat kemitraan itu belum begitu terapkan secara optimal. Contoh konkretnya, misalkan terjadi non-performing finance atau pembiayaan bermasalah, maka yang dilakukan oleh bank rata-rata langsung kepada langkah second backup atau jalan kedua, yaitu eksekusi agunan. Jarang yang kemudian melakukan restrukturisasi, menganalisis terlebih dahulu apakah ini bisa diselamatkan atau tidak. Hasil penelitian mahasiswa kami itu rata-rata menunjukkan demikian. Jadi dengan adanya pembiayaan yang mengalami permasalahan, lalu di situ ada SP1, SP2, kemudian dieksekusi. Padahal kalau kita kembalikan ke semangat keuangan syariah itu adalah kemitraan. Jadi ini peluang juga diterima, kemudian semangat kemitraan ini menjadi sesuatu yang tidak begitu terlaksana dengan baik. Lalu tadi fenomena Bang Mu'alaf tadi sudah saya ada banyak dari 13 atau 14 bank itu yang pure syariah awalnya hanya satu. Lalu kemudian Bank Aceh itu konversi total, LTB konversi total, yang lain itu Bang Mu'alaf semua. Ya, karena ini sudah ini mungkin saya break dulu ya.
Mohon izin untuk sedikit melanjutkan ya. Jadi dari isu-isu hukum tadi tersebut gitu kan. Jadi tadi ada firman Bang Mu'alaf lebih kepada pendengaran pertumbuhan, jelas pemaparan sejak tadi lebih banyak bicara mengenai pertumbuhan aset dan sebagainya gitu. Kemudian kewajiban mereka institusi yang ini berdasarkan penelitian saya ternyata Bank Syariah itu lebih menekankan pada fungsinya sebagai UPZ, unit pengumpul zakat. Dia sendiri selaku badan hukum belum begitu melaksanakan zakat badan hukum, zakat badan usaha, bagaimana diwajibkan oleh undang-undang pengelolaan zakat gitu ya. Lalu kemudian fenomena PMT masih mencari bentuk dan lagi-lagi memang lebih fokus pada aspek formalitas. Ya, tadi banyak sekali peserta yang menanyakan kalau di syariah kok mahal ya gitu ya. Berarti di situ memang secara formalitasnya barangkali terpenuhi, hukum dan syarat terpenuhi, tetapi kurang mengedepankan substantifnya gitu ya. Jadi kalau bisa ya bersaing gitu, jangan lebih mahal dan sebagainya. Dan banyak sekali masalah-masalah hukum yang Bapak Ibu saya yakin sudah mendalami itu. Nah, sebenarnya peluang riset di bidang ekonomi syariah itu ada banyak. Selama ini kita terkungkung pada lembaga keuangan, padahal ada lain-lainnya. Makanan, obat-obatan halal itu menjadi peluang riset yang baik. Lalu terkait dengan perbankan, misalkan ada kelembagaan, kemudian aktivitas produk, kemudian penanganan pembiayaan masalah dan seterusnya. Pasar modal itu juga sama. Di kami, pengalaman kami itu belum tersentuh oleh mahasiswa-mahasiswa kita riset di bidang pasar modal syariah. 3NB syariah yang jumlahnya sangat beraneka itu juga belum tersentuh, apalagi yang lain-lain mengenai Islamization, kemudian pariwisata syariah dan seterusnya. Ya, oleh karena itu sebenarnya keberadaan APHC ini mewadahi minat Bapak Ibu semuanya untuk kemudian meneliti sekaligus juga mempublikasikan. Kebetulan kami memiliki jurnal yang sudah Bapak Ibu bawa. Itu jurnal perdana kami yang mulai terbit Mei 2017. Dan untuk tahun 2017 kami masih punya utang terbit ya. Jadi monggo Bapak Ibu sekiranya bersedia menjadi penulis di jurnal kami akan bersedia dengan segala kemudian mendapatkan oleh Bapak Ibu. Dan memang secara jujur kami harus mengakui bahwa jurnal penelitian jurnal hukum ekonomi Islam yang sudah kami bangun itu masih dalam tahap pengembangan ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mau tanyakan terakreditasi atau belum? Itu belum. Ya, apalagi terindeks Scopus di Indonesia belum ada jurnal hukum terindeks Scopus gitu ya. Saya bertahun-tahun di bidang hukum juga belum bisa berhasil ke sana gitu ya. Oleh karena itu mungkin ya dari Bapak Ibu sesuai dengan minat, sesuai dengan keinginan masing-masing atau konsep masing-masing, itu sebenarnya biasa sekali peluang-peluang riset yang kemudian bisa dilakukan, dan saya yakin APHC itu nanti bisa menjadi wadah untuk saling bersinergi ya. Jadi sinergi ini dalam arti positif, nanti silakan Bapak Ibu kemudian ikut aktif di dalam kegiatan APHC, dan mudah-mudahan nanti kami juga di unit riset dan publikasi itu juga bisa memberikan tawaran terkait dengan yang lebih detail. Jadi ini mohon maaf masih secara garis besar ya, belum sampai ke tingkat detail. Nanti untuk ke tingkat detail jadi akan kami lanjutkan atau akan kita laksanakan setelah acara ini. Mungkin itu Ibu terima kasih karena waktunya juga sudah habis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu,
Perlu kami ingatkan yang utama ini sebagai keluarga, ini adalah asosiasi ini sebagai bentuk wadah kekeluargaan bagaimana mengembangkan, dan semangatnya adalah tadi kalau disampaikan oleh Pak Fathul Muin terkait dengan Pak Dhani Gunawan, sangat bersyukur sekali ketika teman-teman yang ada di posisi OJK, BI, dan tempat perbankan yang lainnya memahami bahasa-bahasa hukum ekonomi Islam, insya Allah perubahannya lebih cepat. Oleh sebab itu perjuangan ini harus kita lanjutkan. Semangat ya. Termasuk perubahan ini mulai dari literasi, dedikasi, dan sosialisasi terhadap peserta didik kita atau mahasiswa kita. Karena ini adalah keinginan bersama. Oleh sebab itu, mohon kiranya Bapak Ibu berkenan untuk senantiasa memberikan apresiasi, khususnya bisa bersambung di web abhesi.org.id. Di situ ada beberapa perkembangan baik jurnal maupun model pengembangan keanggotaan. Oleh sebab itu, sangat berterima kasih sekali pengurus prodi ini untuk mendapatkan masukan sekaligus bagaimana kita bersama-sama untuk mengembangkan dan menyatakan diri perjuangan dalam hukum ekonomi Islam, dan semoga sinergi ini bisa memberikan manfaat bersama. Pertemuan besok semoga karena ini keluarga, komunikasi diskusi semakin dekat dan semakin akrab gitu nggih. Terima kasih dari kami yang ada di depan, Pak Babia dan teman-teman yang lain semuanya. Semoga tahun depan bisa berkunjung ke Makassar atau kemana gitu kan lebih enak Mbak Aiza ya. Ke Umi itu kan bisa. Oh, Uminya sedang keluar ya, nanti bisa ke Makassar dan sebagainya atau ke Palopo. Oke sekali. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu untuk mendampingi kita bersama di sini, dan kita tutup untuk sesi ini, dan semoga pertemuan bisa kita lanjutkan di pagi hari, sorenya bisa istirahat dan ya jalan-jalan. Semoga perjalanan kita mendapatkan kebaikan dan manfaat dari berkah. Kita tutup bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekali lagi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta penataran bahwa besok penataran kita hari kedua akan kita mulai tepat pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Jadi kami mohon sekali lagi kerjasamanya agar Bapak Ibu dapat standby di ruangan ini sebelum pukul 8 pagi. Terima kasih.